Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Hera Lutfi Ariko. Jadi di sini aku ingin menjelaskan tentang ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Nah, sebelum itu aku ingin menjelaskan apa sih ilmu hadis itu. Ilmu hadis adalah ilmu yang membahas segala hal yang berkaitan dengan hadis Nabi Muhammad SAW, baik dari segi periwayatan, isi, sanad maupun matan, untuk mengetahui keabsahan atau kesahihan hadis tersebut. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan aspek-aspek yang akan dibahas dalam ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Nah, aspek-aspek itu mencakup pengertian, fokus, objek kajian, tujuan, metode, serta contoh ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Yuk kita masuk ke dalam aspek pembahasan yang pertama, yaitu tentang pengertian ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang fokus utama ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Fokus utama ilmu hadis riwayah yaitu menerima, mencatat, meriwayatkan, dan menyampaikan hadis. Contoh kegiatannya yaitu seperti menyusun kitab hadis. Misalnya Imam Bukhari yang mengumpulkan hadis dalam Sahih Bukharinya. Sedangkan fokus utama mustalahul hadis atau ilmu hadis diroyah yaitu menganalisis, menilai, dan mengkritisi sanad dan matan hadis. Kegiatannya yaitu menilai apakah sanad hadis bersambung atau mutasil atau terputus atau munqati. Yang kedua, menganalisis apakah hadis itu syadz atau menyelisihi riwayat yang lebih kuat. Yang ketiga, mengelompokkan hadis berdasarkan kualitasnya sahih, hasan, dhaif, atau maudhu, dan yang lainnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas aspek ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah tentang objek kajian ilmu hadis. Nah, objek kajian ilmu hadis riwayah yaitu yang pertama ada sanad yang merupakan rantai periwayat yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad SAW hingga ke perawi terakhir. Yang kedua ada matan, teks atau isi hadis itu sendiri yakni ucapan, perbuatan, atau ketetapan Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga periwayatan atau cara dan metode penyampaian hadis dari satu perawi ke perawi berikutnya. Yang keempat kumpulan hadis, pengumpulan, penulisan, dan pelestarian hadis dalam kitab-kitab. Yang kelima, lafal hadis, penjagaan terhadap redaksi atau kata-kata hadis agar tetap sesuai dengan aslinya. Sedangkan objek kajian ilmu hadis diroyah yaitu yang pertama ada sanad, analisis kualitas dan keadilan para perawi serta kesinambungan rantai sanad. Yang kedua, matan, analisis hadis tersebut termasuk kesesuaian dengan Al-Quran, sunnah lain, akal sehat, dan fakta sejarah. Yang ketiga, kriteria perawi yang merupakan kejujuran, kekuatan hafalan, dan kebersihan dari cacat apapun itu. Yang keempat, klasifikasi hadis. Nah, klasifikasi hadis itu penentuan status hadis tersebut. Nah, apakah itu hadis tersebut itu berupa hadis sahih, dhaif, atau hasan, dan bisa juga atau maudhu. Nah, sedangkan yang terakhir itu kecacatan hadis. Nah, identifikasi masalah yang melemahkan hadis seperti syadz atau bertentangan dengan hadis lain atau ilat atau cacat tersembunyi dan adalah perawi. Nah, selanjutnya ketujuan ilmu hadis. Ya, yang pertama tujuan ilmu hadis riwayah. Tujuan ilmu hadis riwayah yaitu memastikan kesahihan atau keaslian suatu hadis melalui metode penyampaian atau perawi dari generasi ke generasi berikutnya. Yang kedua, fokus pada sanad atau rantai perawi dan matan isi hadis tersebut. Untuk mengetahui apakah hadis tersebut itu benar-benar diriwayatkan oleh orang yang tepat dan tidak cacat atau tidak cacat dalam penyampaiannya, itu tuh beneran hadis sahih atau tidak gitu. Nah, tujuannya itu menjaga agar hadis yang sampai kepada kita itu benar-benar sahih dan bisa dijadikan dasar hukum. Jadi bukan sekedar hadis dhaif atau maudhu gitu loh. Nah, selanjutnya tujuan ilmu hadis diroyah. Tujuannya yaitu memahami dan menafsirkan isi atau makna hadis atau matan
secara mendalam. Yang kedua, menganalisis hadis dengan mengaitkannya pada konteks syariat atau bahasa Arab dan realistis yang ada agar dapat memahami maksud sebenarnya dari hadis tersebut. Nah, tujuannya juga yaitu untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan aplikatif dari hadis dalam kehidupan sehari-hari. Bisa diringkas, kalau ilmu hadis riwayah itu menjaga keaslian dan keabsahan hadis melalui sanad dan matan, sedangkan diroyah yaitu memahami makna dan kandungan hadis secara mendalam. Jadi, maksudnya itu kalau riwayah itu dari perawinya, turunnya tuh di apakah hadis tersebut benar-benar dari Rasulullah begitu. Sedangkan kalau diroyah itu makna hadisnya itu benar apa enggak yang pernah diucapkan atau yang berlangsung dari Rasulullah begitu. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang metode ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Metode ilmu hadis riwayah yaitu mengkaji siapa perawi hadis tersebut, kejujuran dan kecakapannya itu adil dan dobit, apakah sanadnya bersambung, serta adakah cacat atau kejanggalan pada sanad. Nah, jadi metode ilmu hadis riwayah ini mengkaji siapa tuh yang merawikan hadis tersebut. Apakah orang tersebut itu bisa orang yang adil atau yang bijaksana, yang omongannya itu bisa dipegang gitu. Nah, terus sanadnya juga apakah itu bersambung, apakah benar-benar hadis tersebut dari Rasulullah. Nah, dan hadis tersebut itu ada yang cacat apa enggak, atau ada yang janggal dari isinya tersebut begitu. Nah, sedangkan metode ilmu hadis diroyah yaitu menganalisis matan hadis untuk menghindari kesalahpahaman, menyesuaikan dengan syariat, logika, dan ilmu lain seperti bahasa Arab, fikih, dan tafsir. Nah, mungkin segitu aja dari aku untuk pembahasan ilmu hadis diroyah dan ilmu hadis riwayah. Maaf kalau misalkan ada salah-salah kata atau kurang yang saya jelaskan, mohon maaf dikarenakan saya juga masih belajar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.